Baik teman-teman semua, perkenalkan nama saya Maria Yunita Done. Saya dari kelas A reguler sore semester 7, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik teman-teman, di dalam video kali ini merupakan tugas ujian akhir semester mata kuliah Sosiologi Terapan. Jadi di dalam video kali ini akan membahas mengenai analisis isu mengcovidkan pasien dengan metode Roscipi. Baik teman-teman semua, langsung saja kita membahas. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan terkait mengenal COVID-19. Jadi teman-teman semua, meskipun jika mendengar kata COVID pasti sudah bukan hal baru lagi ya, karena kita sendiri mengalami hampir 1 tahun ini kita diperhadapkan dengan adanya virus corona. Bahkan sampai detik ini pun virus corona masih ada dan belum tahu kapan berakhirnya. Baik teman-teman semua, jadi penyakit virus corona merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernafasan akut parah coronavirus atau SARS-CoV-2. Kasus pertama teridentifikasi di Wuhan, Cina pada Desember 2019. Gejala umum COVID termaksud demam, batuk, kelelahan, kesulitan bernafas, dan kehilangan penciuman dan rasa. Jadi apabila teman-teman sudah mengalami gejala seperti yang saya sebutkan tadi, teman-teman harus menjaga jarak ya, untuk menjaga-jaga dan segera melaporkan kepada bagian yang menangani virus corona sehingga bisa ada tindak lanjut, karena demi menyelamatkan semua orang juga teman-teman. Baik teman-teman, jadi dengan adanya virus corona ini, segala petugas kesehatan dituntut dan diperhadapkan dengan berbagai pasien virus corona yang baik yang sudah positif maupun yang masih ODP atau orang dalam pantauan. Jadi teman-teman semua, perlu untuk kita melakukan protokol kesehatan karena penyakit ini sangat membahayakan apabila kita lalai dan tidak mematuhi protokol kesehatan. Jadi teman-teman semua, berkaitan dengan virus corona, tentu para medis dan para gugus tugas sedang diperhadapkan dengan adanya pasien yang menderita dan sudah dinyatakan positif virus corona. Bahkan setelah dinyatakan positif virus corona, ada pula pasien yang dinyatakan meninggal dan harus dikuburkan dengan peraturan yang ada. Jadi hal ini muncul pertanyaan di masyarakat karena adanya isu yang beredar di tengah masyarakat terkait pasien yang di-COVID-kan.
Baik teman-teman semua, isu rumah sakit mengcovidkan semua pasien yang meninggal untuk mendapatkan anggaran dari pemerintah memang sudah menggema di masyarakat. Jadi isu ini sudah beredar di masyarakat dan masyarakat pun sudah mempercayainya bahwa ada pasien-pasien tertentu yang sebetulnya bukan pasien COVID, tetapi oleh pihak rumah sakit pasien tersebut di-COVID-kan. Baik teman-teman, di sini juga saya sedikit menyajikan data terkait pasien yang terpapar virus corona. Jadi 114 orang meninggal dunia karena corona per 18 September 2020. Jadi data yang saya ambil masih dari 1 bulan yang lalu teman-teman semua. Kita lihat saja bahwa sampai Desember 2020 sudah ada 114 orang yang meninggal dunia karena COVID. Sehingga total pasien COVID yang meninggal dunia di Indonesia bertambah menjadi 9.336 kasus teman-teman semua. Kita lihat, kita bayangkan saja semua merupakan pasien yang positif corona. Maka dana yang diperoleh oleh pihak rumah sakit juga sangat lumayan, karena tentu dalam menangani virus corona negara memberikan dana yang cukup besar dari orang tersebut, mulai diidentifikasi bahwa dia mengidap virus corona sampai misalnya dia meninggal, bahkan ke penguburannya saja petugas-petugas yang menangani memperoleh bayaran yang cukup besar. Jadi isu kenakalan rumah sakit mencari keuntungan dengan memanipulasi data semua pasien meninggal berstatus COVID untuk mendapatkan anggaran dari pemerintah menimbulkan keresahan pada masyarakat. Bahkan Gubernur Jawa Tengah membenarkan isu tersebut sudah pernah terjadi di Jawa Tengah. Namun pihaknya bergerak cepat mengatasi hal itu. Banyak asumsi muncul, semua yang meninggal di rumah sakit di-COVID-kan. Ini sudah terjadi di Jawa Tengah. Ada orang diperkirakan terkena COVID terus meninggal padahal hasil tes belum keluar. Setelah hasilnya keluar ternyata negatif. Jadi jujur ini sangat kasihan sekali ya teman-teman semua. Jadi ini contoh agar kita bisa memperbaiki hal ini. Jadi dalam menangani virus corona perlu adanya kejujuran dan tanggung jawab dari pihak terkait, sehingga tidak asal mengcovidkan pasien tersebut demi mendapatkan pendapatan yang besar dengan mengorbankan orang lain. Jadi jika sudah dikatakan bahwa pasien tersebut terkena virus corona, tentu keberadaan keluarganya yang masih hidup di tengah masyarakat pun akan diasingkan oleh masyarakat-masyarakat yang masih sehat, karena mendengar terkait virus corona tentu semua orang sangat merasa takut.
Jadi teman-teman, setelah kita mendengar isu yang baru saja saya jelaskan, dan di sini saya akan menganalisis menggunakan teori Rocipi. Jadi teori ini lebih dikenal dengan Rocipi yang terdiri dari 7 kategori teman-teman semua, yang mana pertama role, peraturan, yang kedua opportunity, kesempatan, yang ketiga capacity, kemampuan, yang keempat communication atau komunikasi, yang kelima interest atau kepentingan, keenam proses atau proses, dan yang ketujuh ideologi. Jadi teori ini sesungguhnya menegaskan bahwa masalah itu tidak hanya terkait dengan peraturan, dan masalah pun dapat diselesaikan tanpa harus membuat peraturan yang baru. Jadi berlandaskan itu, di sini saya akan memberikan penjelasan terkait isu bahwa pasien di COVID-kan dengan menggunakan teori Rocipi ini. Jadi teman-teman semua, berkaitan dengan peraturan, jadi seringkali terjadi pembuatan peraturan pada instansi itu sendiri dan instansi terkait sehingga menyebabkan perbedaan aturan antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lainnya. Dalam hal ini juga sering terjadi perbedaan persepsi. Jadi berkaitan dengan peraturan dan kita hubungkan dengan pasien yang di-COVID-kan, peraturan yang ada terkait penanganan virus corona sering dibuat dan diubah oleh yang melaksanakan peraturan tersebut. Yang mana di sini seharusnya peraturan tersebut tidak boleh dirubah. Jadi setelah peraturan tersebut dijalankan tidak sesuai dengan apa yang dituliskan, oleh karena itu munculnya perbedaan antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lainnya, yang mana peraturan yang pertama dibuat oleh manusia itu sendiri, oleh aparat yang menangani virus corona, dan peraturan lain dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah yang secara umum ingin bahwa bawahannya melakukan hal sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Tetapi di lapangan para petugas yang menangani COVID membuat peraturan baru, bahkan dengan membuat data manipulasi untuk pasien COVID. Jadi yang kedua tentang kesempatan. Karena ketidakjelasan peraturan dan perbedaan persepsi antar lembaga terhadap suatu peraturan, maka para pejabat memiliki kesempatan untuk mengesampingkan atau mengambil kebijakan yang menguntungkan dirinya sendiri. Jadi kesempatan ini jelas bahwa dengan memanipulasi data COVID, tentu yang menangani kasus COVID ingin memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, sehingga mereka membuat kebijakan sendiri yang menguntungkan diri mereka sendiri. Sebetulnya peraturannya sudah jelas, hanya bagaimana aparat tersebut mengimplementasikan
Baik teman-teman semua, poin yang berikut adalah kemampuan. Jadi kemampuan di sini untuk mempercepat dan memperlambat dapat dilakukan dengan adanya peraturan yang serba gampang atau tidak jelas dan antara aturan yang satu dengan lainnya saling bertentangan. Akibatnya tidak adanya kepastian hukum dalam memberi pelayanan terhadap investor. Jadi kemampuan di sini jika dikaitkan dengan isu mengcovidkan pasien, di sini sebetulnya dengan adanya hal tersebut dapat memperlambat penanganan dari kasus virus corona. Yang berikut adalah komunikasi. Dengan ketidaksinkronan peraturan yang dibuat menyebabkan peraturan yang ada sering diabaikan dan adanya keraguan dalam memberikan pelayanan informasi. Jadi harus adanya komunikasi dari pihak yang menangani kasus virus corona terhadap masyarakat dan bila perlu harus disertai adanya penyebab dari meninggalnya pasien yang ada di rumah sakit, sehingga data-data tersebut bisa digunakan sewaktu-waktu jika masyarakat mempertanyakan mengapa kasus kematian yang disebabkan oleh virus corona itu meningkat. Jadi yang berikut teman-teman semua, kepentingan. Kategori ini mengacu pada pandangan pelaku peran tentang akibat dan manfaat untuk mereka sendiri. Jadi hal ini jika dikaitkan dengan isu mengcovidkan pasien, bahwa pasien yang sebetulnya bukan status positif corona, oleh pihak rumah sakit pasien tersebut dinyatakan positif corona. Dan seperti yang saya jelaskan sebelumnya teman-teman semua, kepentingan ini sebetulnya ingin mengatakan bahwa dengan adanya isu mengcovidkan pasien, tentunya mereka yang menangani kasus ini ingin memperoleh keuntungan demi diri mereka sendiri. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam penanganan virus corona ini mereka diberikan dana yang cukup besar. Jadi yang berikut proses perlakuan dapat berbeda tergantung kepentingan. Jadi ini juga hampir sama dengan kepentingan. Jadi proses itu mereka lakukan demi mendukung kepentingan. Sedangkan ideologi merupakan kategori subjektif dari kemungkinan penyebab perilaku. Jadi ideologi ini terkait dengan motivasi yang mendorong adanya hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi teman-teman semua, dalam menangani virus corona harus adanya harus lebih transparan, dan mari kita bersama-sama bekerja untuk menangani virus corona. Dan masyarakat sangat membutuhkan data yang pasti terkait kematian pasien corona. Jadi sekian penjelasan dari saya. Terima kasih dan selamat malam.